radhiyallahu an, walau alimu la'amilu. Sahih al-qiraah? Wa man alima wa ma amila. Oh, nah, tahan. Wa man alima wa ma amila. Wa man alima wa ma amila. Siapa orang yang mengetahui dan dia tidak mengamalkan. Ya. Arti tidak mengamalkan kullian 100%. Dia tahu ilmu sama sekali nggak mengamalkan. Kalau peribahasa orang dulu diibaratkan seperti air dan minyak. Nyatu gak? Apain aja nggak nyatu? Ilmu jikal jibal, kata Imam Al-Haddad, ya, di goset lain. Ilmu kajibal, walakin apa? Amaluhu bijambi kal qatrati. Sedangkan amalnya nggak ada tetesan pun nggak ada. Begitu. Ilmu diamalkan. Al ilmu lak idza amil. Ilmu itu untukmu kalau engkau amalkan. Wa idza lam ta'mal fa'alik. Tapi kalau engkau tidak amalkan, maka bukan lak, artinya bukan hujjah yang menguntungkan, tapi hujjah yang memberatkan. Jadi ngamalin, jadi enggak 100%, 50%, 40%, 30%, enggak juga 10%. Fa'mal walau bi usyrika zakati takhruj bi nuril ilmi min zulmati. Amalin 1/10. Maka dengan sebab amal kamu 1/10, engkau dapat keluar dari kegelapan kebodohan dengan sebab cahaya ilmu. Wa man 'alima wa ma 'amila falaysa bainahu wa bainal jahil farqun. Maka tidak ada di antaranya dan di antara orang yang bodoh perbedaan. Enggak ada. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmu, tidak ada perbedaan antara dia dan orang jahil. Illa, coba saja, hanya saja, min haitsu inna hujjatallahi alaihi akat. Cuma dari tinjauan, haitsu dari tinjauan. Sungguh hujjatullah alaih. Itu dia. Ya. Artinya argumen yang memberatkan buat diri dia, bukannya menguntungkan. Argumen yang merugikan. Tuh hujjah ala tuh argumen yang merugikan buat dia. Akad lebih dikuatkan, lebih ditekankan. Enggak seperti orang jahil. Orang yang alim dengan orang jahil berbeda. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tapi yang mengamalkan ilmu. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan kullu ilmin la ya'ud 'alaika naf'uh. Setiap ilmu yang tidak kembali atas kamu manfaatnya, enggak ada manfaat ilmu. Ya? Enggak ada manfaat sama sekali. Udah selesai belajar, selesai itu ilmu juga. Gimana adab sebelum tidur, gimana ketika sebelum sholat, gimana tata cara berjalan adabnya, berbicara, itu kan semua dipelajarin. Jangan teori doang. Kullu ilmin la ya'ud 'alaika naf'u, setiap ilmu yang tidak kembali atas manfaatnya, fal jahlu a'wad 'alaika minhu, maka sifat bodoh lebih kembali atas kamu ketimbang sifat ilmu. Paham tak? Kalau orang nggak ngamalin ilmunya, sifat bodoh lebih melekat kepada dia. Dia tahu istinja duduk berdiri. Dia tahu minumnya adabnya duduk. Ini apa? Berdiri itu. Ada sebagian santri begitu tuh. Kasih air berdiri. Makan jalan. Nah, itulah. Mana ilmu, mana amal. Ilmu senantiasa
disertakan dengan amal. Pisau kalau nggak diasah gimana? Tajam nggak? Tumpul. Diasah, diamalkan. Jadi ilmunya manfaat. Waliyakun laka. Dan hendaklah menjadi untuk kamu ayyuhal murid, wahai orang yang menempuh jalan Allah, hadzun minat tahajud. Hadzun. Ya. Jadi apa sekarang? Hadzun. Apa nih? Terkasih. Hadzun jadi apa? Waliyakun laka ayyuhal muridu hadzun. Ya kan? Enaknya begini nih, pakai shackle. Jadi otak kita nggak berpikir. Ya? Pas ditanya langsung, karena nggak berpikir, ditanya langsung bingung. Jadi apa? Isim kana. Isim kana apa? Mana khabarnya? Isim kana iya benar, tapi masih ada kurang. Muakhar. Ismu kana muakharun marfu'un lahir. Waliyakun laka ayyuhal murid hadzun minat tahajjud. Dan hendaklah menjadi untuk kamu bagian dari tahajud. Arti tahajud adalah sholat di malam hari selepas fardul isya dan tidur. Sekalipun tidurnya 5 menit. Nggak seperti sebagian santri sampai ngiler, nggak harus. Tidurnya 5 daqaik yakfi. Ketika di masjid habis sholat isya, senderan di Syariah, tiduran, marbotnya bangunin, ayo keluar mau dikunci. Ya Allah, saya belum sholat ba'diyah. Sholat ya ba'diyah, itu tahajud. Langsung. Dua, sholat isya dan tidur. Iya, nggak usah setoran mutun. Harus sekalipun tidurnya harus di kasur, nggak harus terlentang, berbaring, sekalipun duduk. Fa innal lail waktu khalwatil abdi, ya Allah, maka sungguh malam itu waktu sendirinya si hamba ma'a maulah, terhadap Tuhannya. Ya, iza junnal lail katanya dalam Nabi Allah Musa dalam Tauratnya ada ucapan iza junnal lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibih. Ya, jikalau di malam hari Allah menyatakan kepada hambanya, jikalau malam hari dia tinggalkan aku. Ya, kadziba manidda'a mahabbati, dusta orang yang mengaku cinta kepadaku. Iza junnal lail nama anni, jikalau malam sudah berada di pertengahan, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, nama anni, dia tinggalkan aku. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwah bihabibih. Tidakkah orang yang cinta kepada kekasihnya, ya, suka bersendirian? Oh iya, jangankan orang, suara jangkrik kalau bisa nggak kedengeran, biar asyik dia sama kekasihnya. Tuh lihat, Allah nyatakan tuh, kalau emang cinta tuh, karena itulah waktu khalwah, waktu sendiri, nggak dilihat orang, nggak dipuji orang, nggak disanjung orang, nggak dicela orang, sendirian dia sama Allah.
Ya. Fakthir fihi minat tadarru wal istighfar, maka perbanyakilah di dalamnya dari minta belas kasih dan wa minal laili hum yastaghfirun, dan di malam hari mereka beristighfar pada Allah. Wa naji rabbaka bilisani dzillati wal ittirar, dan munajat. Ya, beda munajah dan munadah. Beda nida. Ya. Beda nida dan munajat. Kalau munajat tuh dengan suara yang lembut, yang sepi, yang pelan-pelan, yang hanya didengar, itu munajat. Kalau nida, memanggil orang dengan suara yang terang atau didengar. Ayo, kita lihat. Aji rabbaka bilisani zillah wal ittirar. Ya. Dan hendaklah bermunajat kepada Tuhanmu dengan keadaan, tuh lisani zillah, keadaan, lisan mana hal, keadaan hina wal ittirar, dan orang yang terpaksa. Artinya udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak ada apa lagi yang bisa dilakukan melainkan dengan bantuan Allah. Sampai Al-Imam Al-Idrus Al-Akbar beliau katakan, man arada rabbani fa'alihil inkisar fi jawfil lail. Man arada safar rabbani, siapa orang yang menginginkan man arada safar rabbani, kejernihan dari perhatian Allah, diperhatiin jernih, tenang tuh hati, fa'alihil inkisar fi jawfil lail, maka hendaklah dia meminta belas kasih, dihancurkan jiwa hatinya terus untuk minta pertolongan Allah, bakal didapatkan safar rabbani. Wahdhar anta da'a qiyamil laili. Dan hati-hatilah bahwa kamu meninggalkan anta da'a. Oh iya. An qalbin mutahaqqiq, dari hati yang mewujudkan, membuktikan binihayatil ajzi, dengan penghabisan sifat lemah, wa ghayatil inkisar, dan puncak dari kehancuran hati sudah. Jadi nggak ada, udah berkeping-keping nih hati, udah hancur. Tidak ada yang bisa menolong melainkan Allah. Nah ini. Wahdhar an tada'a qiyamal lail, dan hati-hati bahwa engkau meninggalkan, tada'a ay tatruka. Ini namanya nanti kita belajar sorof fi'il jamid, karena bentuknya nggak ada madhinya dia. Dia hanya yada'u da. Tuh, madhinya ada. Ya. Kalau yang ada madhi, mudhari, amr, itu namanya mutasarrif. Ya, ini namanya jamid. Jadi cuman dua doang. Yada'u da, anta da'a. Da, seperti Imam Syafi'i katakan, da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Da'il ayyam. Tuh lihat, biarkan waktu-waktu, biarkan hari-hari. Taf'al ma tasya', berbuat apa yang dia kehendaki. Watib nafsan idza hakamal qada'u, dan senangkanlah jiwamu jikalau ketentuan dari Allah datang kepada kamu. Panjang itu syair, ya, dari diwan Imam Syafi'i. Falihati alaika waktu sahari illa wa anta mustayqidh, dan tidaklah datang atasmu waktu sahar sebelum subuh melainkan dalam keadaan kamu bangun. Zakirun lillah, ya, dalam keadaan kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun wa kun ayyuhal murid, sampai situ. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.